Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah kasih kita, mantaplah iman kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Dan kiranya di pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita atau aktivitas kita, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kita. Di 5 menit bersama dengan firman, harapan dan doa saya, kekuatan dari Tuhan menyertai segenap roh, jiwa, dan tubuh kita. Puji nama Tuhan. Dan tema kita pada saat ini, ketidaktaatan penyebab gagalnya doa. Jadi ketidaktaatan penyebab gagalnya doa. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau tidak mau membangkang kepada Tuhan, tidak mau melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi kami mau taat dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan membaca Alkitab di dalam Ulangan 1 ayat 41 sampai dengan 45. Demikian bunyi firman Allah. Lalu kamu menjawab katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan, kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita, dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu dipukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar dan menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan telah tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Haleluya. Jadi kalau kita baca bagaimana kisah ini, sebenarnya agak unik. Mereka berdosa tapi mau melakukan perintah Allah. Mereka berbuat dosa tetapi mau maju berperang. Dasarnya adalah perintah Tuhan. Kalau sudah begitu, itu namanya melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau kita, tema tadi saya perkatakan, ketidaktaatan membawa kegagalan akan doa-doa kita. Apapun yang kita lakukan, kalau kita membangkang, kalau kita tidak hidup dalam dosa, maka kita itu sama saja sebenarnya membunuh hidup kita pelan-pelan. Bukan hanya kematian di dalam hidup ini, kematian yang akan datang juga akan menghantui kehidupan kita, dan kita akan alami kalau kita tidak bertobat. Yang kedua adalah kata firman Allah, jadi berbuat dosa karena mereka melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, membangkang. Jadi membangkang perintah Allah, sudah disuruh jangan maju, mereka maju. Dan sudah Tuhan katakan, aku tidak akan ada di tengah-tengah kamu. Bayangkan kalau orang melakukan dengan kekuatannya. Makanya firman Allah berkata dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Jadi kita sebagai orang yang percaya tidak diperbolehkan membangkang perintah Tuhan. Kalau kita membangkang, Allah tidak ada dalam hidup kita. Dan ketiga adalah degil hati. Degil hati. Tuhan sudah berbicara jangan maju, mereka maju. Lalu kemudian mereka maju, Amori menyerang, dan mereka mengalami kekalahan yang sangat fatal. Lalu mereka nangis-nangis. Kami kalah Tuhan, mana Tuhan Allah yang besar, mana Tuhan. Mereka menangis, mereka merendahkan hati, tapi Tuhan tidak dengar. Karena mereka tidak ada pengakuan. Alkitab tidak mencatat ada pengakuan dosa mereka. Jadi jangan hidup dalam dosa, jangan membangkang perintah Tuhan, jangan degil hati. Kalau apa yang dikatakan Tuhan lakukan saja, jangan coba-coba membangkang, jangan coba-coba hidup dalam dosa. Bagaimanapun
Kalau engkau hidup dalam dosa, kedegilan hati, keras kepala, maka Tuhan tidak akan pernah mengubah keputusannya. Tapi kalau engkau datang dengan segala kehancuran hati, lihat saja itu bagaimana Manasye yang penuh dengan kejahatan, menangis di hadapan Allah, melunakkan hati Allah, datang kepada Allah dengan kesungguhan. Dia dari pembuangan dipulihkan Allah. Karena apa? Hidup kembali menyenangkan hati Tuhan. Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.